ngajarin momo gitu. Memang pada kenyataannya pertama kali momo bicara itu ke saya. Pertama kali kata yang dia ucapkan itu adalah ayah gitu. Jadi dari momonya belum mau, gimana cara kita bikin dia mau? Ternyata saya nemu caranya. Dia ketawa-ketawa, terus saya bilang, yaudah kalau mau ayah cerita lagi, panggil dulu ayah. Tiba-tiba dia ngomong ayah. Nah, saat itu momen paling menakjubkan dalam hidup saya selain kelahiran dia ya. Ya saya kayak disambar petir malam-malam dah. Pernah paling parah tuh waktu saya ngurus paspor, ingin difoto saat ingin wawancara, kan momo kan tidak bisa diam lah, dibilang Pak tolong dong Pak anaknya dikondisikan gitu kan. Sampai saya harus berkata sangat pahit ya, saya bilang maaf Pak anak saya berkebutuhan khusus, baru mereka akhirnya mengerti dan oh ya maaf Pak gitu. Anak ini tertariknya apa? Agak susah karena cuma satu aja dan itu cuma mainan. Ya. Saya cobain alat musik, dia tidak tertarik. Saya kasih alat gambar gitu kan, yang magnet, papan magnetik, ternyata dia tertarik. Di gambarnya juga bagus, gambarnya detail. Jadi kalau misalnya gambar mobil Cars itu ya ada matanya, ada mulutnya, bahkan ekspresinya pun menggemaskan gitu loh. Ketawa ya ketawa, menangis ya menangis, bisa menyampaikan pesan gitu bahwa dia takut, menangis ya ada air matanya gitu. Kalau dia lagi ketawa lucu ya ketawa gitu. Saya dan istri saya tuh ada perasaan tidak menerima, tapi seiring berjalan waktu saya lebih bisa menerima, lebih ikhlas. Saya selalu ingat ini pesan paling utama dari bos saya nih, anak yang istimewa ini hanya diberikan kepada orang tua yang istimewa. Jadi Tuhan itu di antara ribuan orang, jutaan orang memilih kamu untuk menjadi orang tuanya Momo, ayahnya Momo. Jadi nomor satu ya kamu harus ikhlas menerima, karena ini keputusan Tuhan gitu loh. Anak berkebutuhan khusus ini bukannya nggak mau berinteraksi karena dia cuek atau apa, enggak, dia very picky ya. Untuk tidur aja itu dia maunya dipeluk gitu kan, nyium-nyium saya dulu. Saya pulang kantor ya sorry nih kebawa emosi. Saya pulang setengah 8 malam aja ya dia udah di depan jendela nungguin gitu. Saya nyampe ya dia ungkapin ayah MKG LRT ya jalan saya. Nah, karena buat saya dia udah bisa ngomong kayak gitu luar biasa gitu. Untuk mengungkapkan keinginannya ya kalau ada waktu ya jalanin aja gitu bersamain. Pada waktu itu ada serangan step ya, sampai akhirnya masuk rumah sakit dan itu step berulang dan makin tambah terlihat permasalahan terjadi di dalam tubuh kembangnya. Nah, alhamdulillah karena itu semua akhirnya membuka kesadaran kita, saya dan Vicky ya, bahwasanya tidak ada istilah terlambat, justru dari usia dini harus kita tangani. Di awal kita coba tangani sendiri ya, kemudian dia tumbuh dan dia butuh treatment yang lainnya ya, maka sesuai dengan tumbuh kembangnya mulailah kita berpikir bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan benar, dia bisa mengungkapkan pendapatnya dengan benar, dia bisa merasakan hubungan emosional dengan kawan-kawannya dengan benar. Nah, itu semua tidak mungkin kita treatment sendiri. Jadi muncullah waktu itu kita mulai dengan terapi bicara, okupasi terapi, fisioterapi, ya, di mana motorik-motoriknya itu juga harus sesuai dengan tumbuh kembangnya, ya. Karena Nela ini butuh penanganan yang lebih luas lagi, maka akhirnya kita buatlah sekolah. Di sekolah Kiki Mitrananda ini kalau kita lihat ini sekolah apa rumah gitu ya. Memang kita buat suasananya homey, dari depan ada ikan, ya kan? Itu memang ikan juga bagian dari terapi sebenarnya ya, memunculkan hormon-hormon baiknya, menenangkan. Jadi ketika dia melihat ikan itu ada satu kecintaan, kesukaan gitu ya.
sehingga menenangkan dia. Mungkin